ini ya, kapal tol laut ya teman-teman ya, kapal perintis Sabuk Nusantara 76. Selamat pagi. Wih, expandernya bro, kayak punyanya Bang Rifat ya. Saya mau ngelamar anak om gitu. Pekerjaanmu apa? Tukang tambal ban om gitu. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah tanggal 12 ya, 12 Agustus, hari Selasa. Sekarang kita sudah ada di Gorontalo teman-teman. Sebentar lagi, ini masih jam 5:15 waktu setempat, atau jam 4:15 waktu WIB ya teman-teman ya. Jadi kita ini sekarang akan menuju ke Manado. Tapi sebelum kita berangkat, kita mau room tour dulu ya. Saya ini sudah 2 hari di Manado dan kita mau lihat penginapannya ya. Nah, penginapan ini namanya Mes Imperial teman-teman. Ini ya, meskipun di Gorontalo kota kecil, tapi mesnya ini tidak kalah sama punyanya Makassar ya. Jadi AC-nya dingin, dapat TV ya, TV-nya juga STB, salurannya bersih, dapat meja seperti ini ya kan. Kemudian ranjangnya seperti ini, ranjangnya aja ini spraynya ya, spray empuknya, lalu kemudian bantalnya, dia itu empuk, terus spraynya ini speknya hotel. Nah ini spray-spraynya ini bagus sekali gitu loh. Nah jadi kemarin kita tidurnya nyaman sekali ya. Kemudian ada kaca. Nah ini juga ada kamar mandinya juga oke lah ya, minus air panas ya. Tapi ini oke banget, kita mandi bisa hybrid, boleh pilih mau mandi pakai shower atau mau mandi pakai gayung ya gitu ya. Kalau saya sih tetap mandi pakai gayung. Nah untuk ini semalamnya ada harga 125.000 ya. Menurut saya ini tuh minusnya cuma air panas aja teman-teman. Wah luar biasa, ini benar-benar enak. Untuk kopi, teh bisa dikonsumsi semua. Teman-teman juga dapat kompor, piring, peralatan makan, semua itu ada di dapurnya ya. Ruangannya seperti ini sih teman-teman. Menurut saya sini bagus sekali. Tuh di belakang masih lebar sekali, jadi teman-teman bisa cuci motor di sini ya. Tuh halamannya masih luas. Kemudian di sini ada dapur. Nah ini agak kotor ini ya, kayaknya dibongkar-bongkar sama anjingnya nih. Kayak gini-gini tuh semua bisa dipakai. Nah ini juga bisa dipakai ya, bisa ngopi, bisa makan, semuanya bisa dipakai. Yuk kita jalan aja teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita jalan lagi ya. Nah di tempat mes kita itu berapa meter itu sudah ada ini teman-teman, ada Fox Hotel ya. Nah Fox Hotel ini satu kesatuan dengan Gorontalo Mall sepertinya ya. Jadi dia di sana itu sudah Gorontalo Mall. Itu dia. Jadi dengan harga 125, akses kita kemana-mana itu lumayan nyaman teman-teman. Di sini ada mall ya kan, di depan itu sudah pusat ekonomi. Jadi jalan protokolnya ada gitu ya di depan situ ya. Tapi ya kalau misalnya jalan kaki ya lumayan juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Di sebelah kita ini ada Masjid Raya Batu Rahim ya teman-teman ya. Besar sekali masjid ini. Dan di sini sudah ke pusat kota ya. Jadi seperti ini Gorontalo teman-teman. Nah, saya kasih footage-nya sebentar lagi ya. Yoi teman-teman, kita sekarang sudah ada di Gorontalo ya. Ini tanggal 11 Agustus ya. Dan saya ini lagi nyoba untuk ngomong sambil ini ya, nggak pakai mic ya. Kita coba ke arah port dulu ya teman-teman, atau pelabuhan Gorontalo ya. Nah kota Gorontalo seperti ini sih teman-teman. Ini kita sudah keluar, nanti kita coba masuk lagi ya. Saya sebetulnya mau tanya ini loh, apa? Nyebrang ke bagaimana, jadi saya ndak jalan darat lagi gitu ya. Kita explore aja ya teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak, di Gorontalo itu ada ini apa namanya, Paus View ya teman-teman ya. Teman-teman tahu kan yang kayak di Raja Ampat itu loh. Nah kita itu bisa lihat itu teman-teman. Sebentar, nanti kita coba tanya juga ya, kalau misalnya ke Paus View itu bayar berapa gitu ya. Wih, bagusnya bro, keren-keren ya. Nah ini kita ke Pelindo dulu ya. Kita mau tanya-tanya dulu ya. Di depan ini
ini ya, kapal tol laut ya teman-teman ya, kapal perintis Sabuk Nusantara 76. Nah ini teman-teman bisa ke pulau-pulau kecil ini di daerah sini, tapi naik kapal ini teman-teman, tol laut ya. Kita coba cek dulu. Oke, kalau saya mau tanya tiketnya atau Tiket secara online, Pak. online ya? Oke, siap. Saya bawa motor, bisa masuk juga ya motor ya Pak ya? Motor bisa, Pak. Motor dari tiket juga. Pakai apa? Verisi Pak? Kalau iya, Pakai verisi ya? Ada ya? Oke. Harap datang 1 jam. Oh iya. Tapi jadwalnya lengkap di sini ya Pak? Atau harus cek lagi Pak? cek lagi, Pak. Cuman ini kan cuma pembelian tiket saja. secara Pembelian tiket ya? Berarti saya kalau mau menyeberang, cek lagi berarti ya Pak Iya. ya? Jadi nggak bisa langsung tahu teman-teman. Jadi kita harus cek dulu. Astaga. Ya udahlah. Kalau memang nggak bisa kita jalur darat aja, ya. Tapi ya pasti bakal lama. Kalau mau cepat memang harus pakai kapal, ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Perbukitannya bagus banget ya. Di situ banyak kilang-kilang punya Pertamina sepertinya. Ya itu tangki lah ya. Pertamina dockingnya jetinya di situ. Itu ada kapal boat. Ya, tapi kotor di sini ya, sayang sekali ya. Airnya coklat teman-teman. Nah ini nanti yang ke bagaimana? Tapi besok berangkatnya. Kita kan belum ke Manado. Ya kan besok kita barusan mau ke Manado. Ayolah jalan dulu ya. Kita mau cek yang whale shark teman-teman. Udah sampai sini kita cek dong ya. Sampai di sini lautnya sudah biru ya teman-teman ya. Kita jalan sekitar 5 kilo ke arah timur ya. Nah ini sudah bersih. Ini kayaknya dekat-dekat sini deh. 3 menit lagi katanya sudah sampai. Oke. Oh itu di situ itu whale shark itu misalnya. Nah ini ada pelangnya ini ya. Selamat datang. Ini, nah ini belok sini loh. Oke. Kecil sekali ya jalannya ya. Permisi Pak, Ya. Objek wisatanya di mana Pak? Ya. Hiu Paus itu Pak? Di sini. Oh di depan situ, parkir sini ya? Ya, ya. Oke. Nah kita lewat sini teman-teman. Selamat siang. Siang. Photoshoot drone 250. Drone photoshoot 350. Handuk 25.000. Paket wisata perahu termasuk. Oh maksimal 3 orang, 100.000 per perahu. Ini nggak ada yang barengan gitu ya, bersamaan gitu sama orang lain gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Mereka juga tidak mau begitu, Kak. Oh dia nggak mau juga kayak gitu ya. 100.000 per perahu, lokasi snorkeling, diving. Oh iya. Ini semua belum ya? Belum. Kalau misalnya saya punya ini, saya sudah punya ini, saya sudah punya, udah itu aja. Mau snorkeling? Bisa snorkeling ya? Jadi ikut berenang sama hiunya gitu. Itu bisa kapan aja? Iya. Maksudnya pagi bisa, Iya. siang bisa gitu ya? Seperti ini teman-teman, 1 menit, nggak sampai 1 menit kita bisa ketemu sama hiunya. Nanti kita ada di sini. Wah, lokasinya asik juga ya. Tapi kita lihat aja ya. Kalau misalnya keburu, kita bisa ke sini dulu ya, 1 hari gitu ya. Kita coba snorkeling ya. Kapalnya bisa sudah dilihat ya. Kapalnya 100.000 untuk peralatannya wetsuit. Saya sudah punya kameranya. Jadi kita tinggal nyemplung aja nanti ya. Oke. Selamat pagi lagi teman-teman dari Gorontalo. Nah, di sini teman-teman di Gorontalo pada rajin-rajin ya, udah pada lari semua. Kalau saya jam segini ya di rumah masih molor. Sekarang udah jam 4.44 atau jam 5.44, hampir jam 6 ya teman-teman ya. Di sini sudah mulai terang. Cuman yang saya takutkan kok mendung ya di atas ini teman-teman ya. Tetapi sebelum kita mulai perjalanan kita hari ini, saya mau ucapin buat teman-teman semua, semoga teman-teman dalam kondisi yang terbaik ya. Biar segala apa yang diinginkan atau diusahakan dibuat berhasil ya. Jadi semua jalannya itu dibuat lancar ya kan.
Kemudian sehat-sehat selalu karena sehat itu penting ya teman-teman ya. Nah, hari ini untuk plan riding kita akan ke Manado ya teman-teman ya. Untuk perjalanan orang-orang bilang di sini itu 8 jam. Tapi kalau di Google Maps itu sekitar 9 sampai 10 jam ya. Jadi ini kan sekarang saya berangkat jam 5 tuh, sekitar jam 6 gitu ya. Ya mungkin sampai sana jam berapa? Jam 15 gitu ya. Kan tambah 10 jam ya. Kalaupun lebih-lebih pun ya mungkin jam 17 atau jam 5 sore ya teman-teman ya, atau jam 6 waktu setempat gitu teman-teman ya. Sini saya teringat waktu kita pulang kemarin dari Banjarmasin ya, lewat Banjarbaru. Nah, sepanjang perjalanan ini kan padat sekali gitu teman-teman. Nah, seperti itulah Gorontalo. Nah, untuk Gorontalo sendiri dulu itu dia masih tergabung dengan Sulawesi Utara ya teman-teman ya. Nah, tapi mereka semakin lama semakin membesar gitu ya, sampai akhirnya mereka jadi provinsi sendiri. Nah, ini namanya Provinsi Gorontalo dengan kota Gorontalo sebagai ibu kotanya ya teman-teman ya. Mantep lah ya Gorontalo. Jadi sebelum teman-teman masuk ke Manado itu, teman-teman pasti akan lewat Gorontalo dulu. Kalau lewat jalan darat ya. Kalau lewat jalan udara ya udah lempeng aja. Nah, tadi dari jalan utama kota Gorontalo itu tiba-tiba kita diarahkan ke kanan ya teman-teman ya. Ke jalanan kecil masuk ke pemukiman warga gini teman-teman. Nah, ini kalau saya lihat dari map ini langsung masuk ke outer ring road yang kemarin ya. Widih, kita berkesempatan lagi untuk nyobain ring roadnya teman-teman. Dan untuk update aja untuk drivernya oke banget, kemarin kita tidurnya nyenyak sekali ya. Kasurnya enak, bantalnya enak gitu ya. Harga 125.000. Oke lah. Di kota Gorontalo harga 125.000 dengan fasilitas seperti itu mantap teman-teman ya. Kemudian untuk kondisi Atlas sendiri sudah ganti oli, kita pakai punya Honda ya, SPX ya, yang full sintetis, harga 90.000 ditambah 15.000 untuk ongkos ganti olinya. Nah, kemudian saya kemarin minta tolong untuk ini ya, kencengin rantai kan teman-teman. Ternyata rantainya itu agak bengkong gini, jadi kayaknya baut yang sebelah kiri sama baut yang sebelah kanan tuh ndak center gitu ya. Nah, jadi setiap jalan tuh bunyi krecek. Waduh, mengganggu sekali teman-teman. Akhirnya kemarin itu setelah saya muter-muter Gorontalo nemu bengkel ya, bengkel biasa gitu ya kan. Nah, saya minta tolong montirnya, bayar 10.000. Sekarang mantep, udah nggak bunyi sama sekali. Kita sekarang tahu ya memang ya kualitas yang pengalaman dan yang nggak pengalaman itu, aduh nggak bisa bohong teman-teman. Nah, ini kita sudah dapat di terowongannya lagi teman-teman ya. Bentar, kita mau foto-foto dulu. Kemarin kita nggak sempat foto soalnya. Widih, cakep ya teman-teman, kelihatan ya. Tuh, lihat awalnya masih kabutnya masih nutupin gunung-gunung gitu teman-teman. Nah, kelihatan ya. Ini gunungnya dibelah ya teman-teman ya. Dibelah ini. Wih, cakep teman-teman. Selamat pagi. Keren sekali ya. Itu di sana kita lihat semua perkebunan kelapa teman-teman. Ada polisi yang ngebel kita teman-teman. Sepertinya kita tidak boleh berhenti di sini. Sebetulnya jalan ini artinya bukan berarti kita boleh berhenti ya. Jalan seperti itu artinya kita tidak boleh parkir atau tidak boleh berhenti di sini. Jadi ya mohon maaf ya Pak Polisi ya. Nah, kalau sudah sampai perempatan ini teman-teman, kita belok ke arah kanan ya. Untuk kembali lagi ke jalur kuning atau jalan lintas kota teman-teman, atau jalan lintas provinsi ya. Nah, ini dia. Oke. Sekarang kita officially keluar dari Gorontalo dan menuju ke Manado teman-teman. Yeay. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk perjalanan kali ini kita akan kembali masuk ke arah hutan-hutan, pegunungan juga. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat jalannya juga masih bagus. Nah, ini di sini kita masuk ini ya, masuk pemukiman warga lagi. Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, teman-teman nggak usah khawatir karena meskipun ini jalannya di gunung-gunung gitu ya, tetapi beberapa kilometer sekali kita pasti akan ketemu settlement kayak gini teman-teman. Jadi untuk apa-apa ya masih aman lah ya. Harusnya nggak terlalu sulit. Pemandangannya bro, saya nggak pernah bosan tuh teman-teman kalau ngeliat pemandangan kayak gini. Cakepnya minta ampun. Ya, teman-teman suka nggak sih? Kalau saya sih suka banget teman-teman kayak gini. Tuh.
Ada ya teman-teman yang suka gunung, ada yang teman-teman yang suka laut. Tapi kalau saya personally, wah kayak gitu tuh, sungai terus kanan kirinya gunung gitu, wah the best teman-teman. Wih, asik ya. Itu gunungnya bisa overlap gitu ya, bagus. Nah, pagi ini masih shadow aja teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau semisalnya ke sini beli pisangnya teman-teman, enak. Kayak kemarin sudah makan pisangnya, enak beneran. Kelihatannya kecil-kecil gitu ya, kelihatannya kurang menarik gitu. Tapi begitu dimakan tuh, waduh, manis nagih teman-teman. Pisangnya di sini enak beneran. Gorontalo Utara teman-teman ya, itu kita sekarang sudah masuk Gorontalo Utara. Nah ini kita turun di jalanan. Kita turun bukit ini ya sepertinya teman-teman ya. Ini so far enak banget teman-teman. Burung walet ya, sarangnya walet di sebelah kanan kita. Nah ini juga kita bareng truk-truk gitu teman-teman. Tadi seperjalanan sudah banyak ngelihat truk juga. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati ya, karena jalannya kecil. Kalau ada truk yang naik-naik gitu atau truk yang turun gitu, nah itu kan bahaya ya. Soalnya kan truk kan bodinya kan panjang ya, besar gitu ya. Nah jadi kita tuh harus ekstra mepet gitu. Nah kalau dia naik gini kita nggak masalah. Tapi kalau belokannya tajam gitu kan, kita harus benar-benar ekstra hati-hati ya, jaga jarak gitu ya, biar nggak keserempet gitu ya kan. Lapangan bolanya ya, latar belakangnya gunung gitu. Nah ini kayaknya kita sudah mulai masuk pemukiman lagi. Ini ada Pertamina di sini, jadi teman-teman yang mau ngisi-ngisi gitu ya, antri juga ini. Untung aja kemarin kita sudah isi full ya. Wih, expandernya bro, kayak punyanya Bang Rifat ya. Kan model-model rally kayak gitu ya. Atinggola Manado lurus ya. Ini di kota mana sih? Nggak kelihatan. Yep, nggak kelihatan teman-teman. Tapi jalannya besar gini ya, enak ya. Nah, di sini tuh banyak bentor-bentor teman-teman. Di Gorontalo, di mana ya? Kayaknya di daerah Poso ya. Poso kayaknya saya nggak ngeliat deh. Tapi di Gorontalo banyak bentor teman-teman, dan bentornya itu keren-keren. Maksudnya motor yang digunakan tuh motor bebek gitu ya, Matic, Beat pun dibuat bentor gitu ya. Dan orang-orang bisa duduk di belakangnya. Nih kayak gini, ada pak sopirnya, ada orang di belakangnya, dan depannya tuh bisa diisi lagi gitu ya. Pinter juga ya. Nah ini kita sudah keluar dari kota lagi teman-teman ya, dan kita masuk ke jalan lintas lagi. Udah kecil soalnya. Nah ini truk-truk besar kayak gini tuh juga jalan teman-teman. Nah ini apa ini? Wih, ada camping teman-teman, ada perkemahan ya ini ya sepertinya ya. Tuh lihat perkemahan. Asik loh. Ini bisa, mungkin mereka lagi mandi-mandi gitu ya di masjid gitu ya. Oh ya kan, mereka mandi-mandinya di masjid. Ya susah lah ya kalau camping-camping gitu kan, kalau mau ke toilet gitu kan susah ya. Apalagi buat yang cewek-cewek tuh. Kalau cowok mah di mana aja bisa. Atinggola Manado kita ke kanan ya. Ngikutin map bisa, atau ngikutin petunjuk jalan juga bisa teman-teman. Wih, ada makan pagi bro. Apa kita makan pagi dulu ya? Nah sini ada warung makan nih teman-teman. Rumah makan Rifki, pisang goreng, batata goreng. Coba aja. Permisi pak, bisa makan pak? Ya. Makan pak? Ya silakan. Menunya baru ya? Ya baru. Oke. Kalau ikan berapa pak? Ya rata 25. 25 ya? Ambil sendiri. Oh ambil sendiri? Ya. Oke. Kita ambil nasi teman-teman. Kita timba. Ya, nasinya hangat teman-teman, asik banget. Kita ambil ikan. Oke lah, ini aja asik, ikan laut nih. Ini tahu.
Kemudian ada sayur. Bukan sayur ya, bihun ya. Oke, ini sama ini ambil dikit. Ini apa ini? Oh, ini kayak ati ampela gitu ya teman-teman ya. Saya suka atinya sih. Ya, ambil dikit aja. Sama rica. Oke, kita makan. Jadi pagi ini kita makan nasi campur ya. Jadi ada ati rempelo, ada ikan, ada bihun ya, ada tahu juga. 25.000 teman-teman. Kita juga bisa ambil kerupuk di sini. Dan minumnya bisa ini ya, air putih aja. Minumnya air putih, free flow ya teman-teman ya. Minum dulu teman-teman. Di sini sambal itu namanya rica teman-teman. Kita cobain. Oke bro. Ikannya enak teman-teman. Ikannya enak banget. Oke lah. Kita makan yuk. Oke, kita sudah selesai teman-teman. Kita harus kejar waktu lagi karena kita udah kehabisan waktu. Yuk kita putar balik ke sana ya teman-teman ya. Kalau kita ke depan nanti kita kembali lagi ke Gorontalo. Oke, sekarang 41 menit lagi atau sekitar 27 km lagi teman-teman. Sekarang sudah jam 6.29 ya, atau jam setengah 7. Kita masih ada di Kuandang ya, kota Kuandang teman-teman. Kita akan menuju ke Manado. Let's go. Nah, ini sudah masuk ke arah perbukitan lagi ya. Ini apa ini? Benteng orang orange. Tapi kok nggak kelihatan bentengnya ya? Ya udah, oke, ini aja teman-teman. Di depan kita itu sudah bisa ngelihat laut. Itu ada kepulauan di sebelah situ. Itu kepulauan apa itu namanya? Oke. Itu kayak apa ya? Kepulauan itu kalau di map ini bisa kayak modelnya kayak usus buntu gitu ya. Ulcer. Oke, kita akan ke kota Genluma teman-teman. Jadi kita masih separuh jalan kayaknya ini ya. Ya ampun. Oh enggak sih, kita dari Gorontalo sini kan sudah naik sampai sini ya, ke Genluma ya. Oke lah, 37 menit lagi kita sampai ke Genluma. Aduh, mati. Ya udah. Seperti itu ya teman-teman, bagus ya. Belakangnya itu gunung ya kan, kepulauan situ itu juga ada kepulauan kecil-kecil gitu ya. Keren. Indonesia ini memang luar biasa luas loh teman-teman. Oke, sekarang sudah jam 7.05 teman-teman ya. Kita sudah lewat dari Gentuna. Kita akan menuju ke timur teman-teman. Jadi di daerah pesisir juga ya. Di arah utara Pulau Sulawesi ya. Nah, ini sebetulnya kita sudah ada di pesisir ya. Cuman mungkin lautnya masih ada di sebelah kiri kita teman-teman. Untuk perjalanannya sendiri nggak ada masalah teman-teman. Jalannya oke, belum ketemu buka tutup ya. Ya, seperti ini. Gorontalo Utara, masih Gorontalo Utara ternyata. Jadi kita belum masuk Provinsi Sulawesi Utara ya teman-teman ya. Di depan ini stylo ya teman-teman ya. Kayaknya kalau lintas Sulawesi pakai matic itu kayaknya enak juga ya. Tapi gini-gini itu pasti ngabisin kampas kopling teman-teman. Karena kan naik turun gitu ya. Begitu turun nggak apa-apa, kita begitu naik kan tarik lagi, weng gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dihajar non-stop gitu, kemungkinan ya bakal panas gitu ya. Kalau sudah terlalu sering panas itu kan aus gitu ya, atau bisa gosong terbakar gitu ya teman-teman ya. Nah, apalagi kalau misalnya suka digeber-geber ya, dikebut-kebut gitu ya, wah itu pasti mangkok gandanya itu gampang panas itu. Akibatnya geredek nantinya teman-teman. Geredek kan nggak enak ya. Coba dilihat depan itu ya, bagus banget. Kalau pemandangan kayak gini itu
Di Sulawesi ada banyak teman-teman, perbukitan, ya kan, gunung-gunung isinya masih hutan-hutan gitu. Karena memang kontur tanahnya itu gak rata. Jadi banyak perbukitan seperti ini. Nah, itu yang menjadikan daya tarik touring di Sulawesi ya teman-teman ya. Jadi jalannya dia ini mulus gitu ya, berkelok-kelok, dan kanan kiri kita bisa ngeliat perbukitan. Kalau nggak ketemu perbukitan, ya ketemu hutan, ya ketemu pantai gitu ya, atau laut gitu ya. Ya tergantung teman-teman suka yang mana. Tapi apapun kesukaan kalian, di Sulawesi ini paket touringnya lengkap teman-teman. Ya, semuanya dapat, BBM juga gampang gitu ya, nggak ada masalah sebetulnya. Ternyata kita ini sudah di Atinggola teman-teman. Ya, Atinggola. Jam 7:14, ya 7:15 lah. Atinggola. Termasuk cepet loh. Udah di Atinggola itu. Biasanya memang dari Gorontalo Atinggola itu katanya orang-orang tuh sekitar 3 jam. Tapi kayaknya kita cuma 2 jam, 2 jaman lah ya. Soalnya tadi kan kita sempet makan ya, makan 20 menit lah itu. Kita duduknya 20 menit untuk makan. Kita ini kayak di sekolah ini, Atinggola. Nah ini yang saya bilang, lalu dibelokkan ke sini teman-teman. Oh, dibuat belokannya, belok gitu. Jadi enggak itu. Apa nih, operasi kepolisian. Nah, jadi dibuat agak belok-belok gitu ya. 7:20 kita lewat Atinggola teman-teman ya. Selamat jalan. Tugu apa ini? Ya tugu selamat jalan aja ya. Ini tulisannya selamat datang di wisata Pantai Bundo, Desa Duini, Kecamatan Pino Galuman, Kabupaten Bolmong Utara. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, pantainya di sini. Ombaknya nggak terlalu kencang sih teman-teman, jadi tenang-tenang aja gitu ya. Nah jadi mungkin teman-teman yang mau ngeres-ngeres di sini boleh ya turun ke bawah gitu. Tapi saya kurang tahu kalau motor masuk lewat mana. Gitu, bagus ya. Dia bisa bikin teluk kayak gini loh. Aduh, saya sudah terlalu banyak berhenti teman-teman. Lihat-lihat. Ya tapi memang esensi touring seperti itu ya teman-teman ya. Jangan cepet-cepet gitu loh. Ya kita jalan, ngelihat pemandangan, ada apa di daerah sini gitu ya. Ya kalau mau cepet-cepet ya naik pesawat aja teman-teman ya. Nah untuk jalan desanya sendiri juga udah rapi ya teman-teman ya. Itu lihat kabutnya, bukan kabut lah ya, awannya lah ya. Awannya masih di atas perbukitan itu ya, teman-teman bisa lihat. Selamat jalan loh, sudah selesai. Nah itu ada portnya itu teman-teman. Sebentar, portnya itu lewat mana ya? Oh, pelabuhan Sidupa. Coba kita lihat ya. Saya kurang tahu ini pelabuhannya beroperasi apa enggak. Kayaknya kok nggak beroperasi ya. Kayaknya sudah lama ini enggak difungsikan ini. Ya. Tuh bisa ke depan situ teman-teman. Coba ya. Nih, waduh. Ini teman-teman bisa naik enggak ini? Elevasinya lumayan tinggi. Ya. Bisa dong. Ini ada yang pecah ini ya. Nah ini mungkin orang-orang pada mancing semua. Wih, air lautnya bro, biru bro. Pak, wih, cakep. Foto-foto dulu ya. Ini saya foto-foto jatuh, nggak lucu ya teman-teman ya. Wah, tapi pemandangannya ajaib teman-teman.
Di sini tenang sekali teman-teman. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini kayaknya tempatnya orang mancing-mancing ini, lihat. Ikannya. Ini kayaknya ikannya entah ini buat umpan atau mungkin hasil pancingan, karena ini di sini ada beberapa ini. Tuh lihat. Dan ikannya ini belum masih basah, belum kering. Tuh. Ya. Kemudian ini daging-dagingnya juga banyak nih. Tuh. Ya. Mungkin di sini tempatnya orang mancing-mancing gitu ya kan. Aduh, motor saya kotor sekali. Nantilah kalau ada kesempatan kita cuci ya, biar tidak terlalu kotor. Tempatnya orang mancing teman-teman. Mungkin ini duduk orang casting joran di sini ya. Enak banget di sini. Tenang sekali. Banyak waletnya di sini. Tuh, itu burung walet semua itu yang terbang. Nih, kita lihat sebelah sana ya. Tuh pulau-pulaunya kecil-kecil, di sana juga ada. Ini apa ini? Tanjung Sidupa. Oke, di sini namanya Tanjung Sidupa teman-teman. Dan ini harusnya ada kapal yang sandar di sini, tapi saya kurang tahu sandarnya untuk keperluan apa ya. Nah ini beratnya berapa ini? Oh wilok 15 ton. 15 ton. Itu yang bulat itu 25 ton. Dalam sini teman-teman. Tuh, airnya hijau sekali, bagus. Ini kayaknya nyemplung asik ini. Oke, kita jalan ya. Selamat jalan Tanjung Sidupa. Sampai ketemu lagi sama teman-teman yang lain ya. Oke. Itu perahu-perahu buat jala ikan ya. Tapi teman-teman hati-hati ya. Kayak gini-gini nih nggak kelihatan. Tuh, pecah ini. Jangan sampai jedak gitu. Aduh, sakit. Ini juga pelan-pelan. Blup, blup. Kalau motor batangan kayak punya saya sih nggak masalah. Tapi kalau matic mungkin bisa gasruk ya. Wih, airnya bening sekali. Nah ini kayak kantor pelayanannya ya, atau ruang tunggunya ini. Sayang sekali nggak dipakai ya teman-teman ya. Pelabuhan Tanjung Sidupa. Iya. Tuh. Ininya sudah seperti lama sekali tidak terurus juga gitu. Kayaknya buat teman-teman yang mau camping-camping sebelah laut gitu, wah enak banget pasti ya. Asik ya camping-camping situ ya. Tanjung Sidupa teman-teman. Yuk kita gas lagi ya. Untuk cuaca hari ini didominasi sama awan ya teman-teman ya. Langitnya biru sih. Tapi awannya juga tebal teman-teman. Tuh lihat ya, bisa lihat ya, awannya tuh tebal sekali. Dan saya nggak ngelihat ada bayangan teman-teman ya. Artinya ya ada bayangan tipis-tipis gitu ya. Artinya mataharinya sama sekali nggak terik teman-teman. Nah ini cenderung dingin lah kalau saya boleh bilang ya. Dari tadi saya nggak keringetan gitu ya kan. Cuacanya enak. Anginnya juga sepoi-sepoi kenceng gitu ya. Tadi saya juga ngelihat ada pembangkit itu di Binjai gitu ya, di desa Binjai. Sekarang jam 8.43 Binjai teman-teman ya. Cuacanya enak sekali, beneran enak banget. Kita sekarang sudah di Bintauna Bulmut teman-teman. Kita sudah berhenti 2 kali, berarti kita sudah sekitar berapa ya? Udah 1, 2, 3, 4 jam. 4 jam riding ya. Alfamart ya. Cuman kita nggak masuk ya. Kita cuman mau mijit-mijit pantat. Karena pantatnya pedes. Masuknya lewat sana. Sana jalan desa dan sana kembali lagi ke Gorontalo teman-teman. Jadi kita benar-benar ada di pertigaan ini ya. Perjalanan masih sekitar berapa? 1, 2, 3, 4. Ya sekitar 5 jam lagi lah. Sekarang sudah jam 9:10 ya teman-teman ya. Kita sudah lepas dari Bintauna ya. Entah kenapa 2 SPBU di belakang. Jadi di Bintauna dan 1 SPBU lagi di belakang sebelumnya Bintauna itu penuh teman-teman SPBU-nya. Bukan penuh karena yang antri solar ya, tapi yang antri bensin. Jadi yang kayak
Pertalite, Pertamax itu mereka antri gitu. Aduh, cegon. Saya nggak tahu itu kenapa ya kok bisa sampai antri kayak gitu ya. Tumben-tumbennya. Soalnya kan biasanya yang antri itu kan kayak semacam solar. Nah, itu kan antri gitu ya. Ini bensin yang antri kali ini. Manado 214 km ya teman-teman ya. Sedangkan saya nggak dapat sinyal di handphone saya ini. Ya. Oke. 5 jam 11 menit. 5 jam 11 menit lah. 214 ya, sama ya. Di sini 214, di sana juga 214. Aduh, benerin handphone aja lamanya minta ampun. Kita yang penting sudah benar ya. Oke, yuk kita jalan lagi teman-teman. Asik ya kalau sampai di Manado ya teman-teman ya. Kira-kira makanan yang enak di Manado itu apa ya teman-teman ya? Coba komentar di bawah ya. Buat referensi buat teman-teman yang lain gitu ya kan. Kalau saya mah sudah lewat gitu ya. Begitu video ini tayang besar kemungkinan saya sudah di Surabaya. Oke. Nah, itu tadi kan di sebelah kanan kita itu kan ada pengolahan ini ya, kelapanya ya. Jadi kelapanya habis dipanen, habis dipotong gitu ya kan, buahnya didapat. Nah, itu mereka langsung jemur teman-teman. Jadi dijemur gitu ya, dijemur, dikeringkan, nanti jadi kopra. Nah, tadi itu saya tuh lewat di sebelahnya truk kopra ya teman-teman ya. Itu baunya enak sekali, wangi sekali teman-teman. Wangi-wangi manis gitu loh, enak sekali. Ini sudah setengah 11 siang teman-teman. Kita sudah sampai di Lola ya. Nah, di Lola ini sama seperti desa-desa yang lainnya, kecuali di sini itu ada pangkalan militer cukup besar teman-teman. Ya, kemudian kantor polisinya juga besar, tapi desanya itu kecil. Maksudnya tidak padat gitu loh. Saya salah teman-teman. Ternyata Lola itu besar ternyata. Pantesan ya, kayak aparatur negaranya itu juga besar-besar gitu loh. Tapi pangkalan militernya gede banget memang. Sepertinya ini masih Lola ya, karena memang besar ternyata. Tapi di sini rumahnya kok cenderung agak lama-lama ya teman-teman ya. Lihat banyak yang rusak gitu, atau tidak terawat gitu. Ya oke sih terawat sih, cuman nah kayak gini-gini kan atap-atapnya itu kan sudah karatan gitu. Itu kan berarti kan sudah lama ndak terawat ya. Tuh, karatan semua, apa ndak diganti gitu, gimana ya? Di sini banyak sekali yang pakai nama Brenda, teman-teman. Kafe Brenda, bengkel Brenda, ya kan? Toko Brenda. Tadi barusan hotel Brenda. Entah kenapa Brenda itu terkenal sekali di sini. Kalau ke sana Kota Mobagu, teman-teman. Kita naik ke atas ya, ke arah Manado. Jadi ke belakang itu Kota Mobagu, atas Manado, teman-teman. Kota Mobagu itu ke arah selatan lagi ya, teman-teman ya. Sulawesi Utara tapi bagian selatan gitu ya. Dari pertigaan itu kita masih ada 3,5 jam lagi ya teman-teman ya, ke arah Manado. Udah nggak jauh, jadi kalau misalnya teman-teman masih dapat matahari ya santai aja gitu ya. Karena cuma tinggal 3,5 jam sampai 4 jaman lah, sekitar 200 kilo ya. Oh nggak sampai malah 140 kilo cuman. Gitu. Tuh lihat depan itu, tuh portnya juga besar gitu ya. Ini loh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, itu kayaknya bukan sembarang port deh, itu kayak jetty gitu loh. Saya kurang tahu buat masukin apa itu ya, batu bara ta? Arah sana, rumah makan khas Lamongan bro. Saya kok jadi kepengen soto ya. Kalau di Surabaya gampang cari soto, di sini susahnya minta ampun cari soto. Ini apa ini? Inbonto. Ini apa ini ya? Oh ada yang punya Omoda. Inobonto namanya teman-teman. Kotanya ini Inobonto. Sekarang sudah jam 10.57 atau jam 11, kita ada di Inobonto teman-teman ya. Buat teman-teman yang dari sini, saya izin mengaspal dulu ya teman-teman ya. Sama sekalian lihat kotanya seperti apa gitu ya. Wih, truk-truknya besar-besar di sini. Ya karena harus lambat ya di sini ya, karena ada pasar.
Nah, nggak enaknya di Trans Sulawesi ini semua kendaraan boleh lewat itu teman-teman. Maksudnya kayak dibuatin ring road kayak punyanya Gorontalo gitu kan enak ya teman-teman ya. Aduh, macet dong. Toko berlian murni, wih belanjanya banyak bro. Oh ya pantes, dia kayak ini ya toko sembako gitu ya. Makanya bongkarnya di situ. Waduh, anginnya bro. Anginnya tuh ke arah kita sekarang teman-teman. Jadi kita ini kayak melawan angin sekarang. Tuh kan, kesini semua. Aduh, saya sampai kedorong-dorong ke belakang. Tuh kan, pohonnya tuh arahnya ke kita semua. Lihat daunnya itu kan. Oh, arahnya ke kita. Aduh, beneran kenceng. Aduh. Aduh. Wah, ini motor berusaha kencang ini. Aduh. Nah, sekarang agak berubah agak ke sana ya. Agak ke sana. Wish. Begitu kena truk langsung bush. Aduh. saya agak mau ke sini-sini, teman-teman. Aduh. Saya berusaha untuk menstabilkan laju motor saya. Tapi sepertinya saya ini sedang memotong angin, teman-teman. Aduh. Wow. No. Ya ampun. Aduh. Saya ketiup-tiup. Udah pelan-pelan aja. Ini padahal motornya ini berat loh. Motor kita ini berat loh, teman-teman. Masih bisa ketiup angin. Dan ketiupnya tuh lumayan. Aduh, bahaya. Loh kan, lihat ya. Dia ke situ. Anginnya kencang sekali. Ah, ini lumayan enakan ini. Sudah agak berhenti nih. Loh, tapi di sini juga kenceng lagi, bro. Ya teman-teman lihat dari ininya ya, benderanya dia berkibarnya itu kan semangat banget gitu loh. Ya, sekenceng itu anginnya. Nah, itu ya mulai arah ke sana. Kita udah mulai didorong ini. Nah, kalau didorong ini oke juga nih. Tuh, punggung saya udah mulai kerasa dingin. Ya, agak lebih enak lah kalau didorong ya. Tadi ruangannya terbuka, terus anginnya dari kanan ke kiri. Wah, kita mau motong angin, teman-teman. Tuh kan, nggak kerasa aja sudah hampir 90 motor kita. Karena ditiup dari belakang. Oke, kita ngeres dulu ya teman-teman ya. Kita ada di mana ini? Saya juga nggak tahu. Pokoknya begitu keluar dari pasar tadi nggak lama ada SPBU. Ya udah saya berhenti. Nah, ini SPBU-nya juga masih kosong ya. Masih ada separuh tangki sih. Daripada resiko nanti di jalan nggak ada SPBU, ya kan? Ataupun mungkin SPBU-nya penuh, ya mendingan saya isi aja langsung ya. Mumpung lagi kosong, kita isi Pertamax 50.000 aja dan dia penuh lagi udah. Ya, ini saya ngerapiin tas saya ini ya biar kenceng semua ya. Nah, sip. Tas Moto Wolf ini 66 liter loh teman-teman. Saya kayaknya keliru beli. 66 liter ini kebesaran gitu. Yang 40 liter aja mungkin ya. 66 ini besar banget. Jadi saya sampai agak bingung gitu ya, maksudnya gimana. Tapi ini tas kuat, enak banget ini teman-teman. Saya sarankan kalau teman-teman bawa barang banyak, ya kan, kemudian nggak mau ribet, ya seperti ini aja. Ini barang biar saya bawa kemana-mana gitu ya kan, karena kita naik kapal, ini barang elektronik semua ada di sini. Jadi jangan sampai jangan sampai lepas dari kita ya. Kalau yang ini isinya baju, barang, dan ini isinya barang-barang juga. Ya ini, ya peralatan kita seperti ini teman-teman. Air cadangan, ini air minum kita di sini. Setup kita seperti itu teman-teman. Nah, ini motor kita kotor sekali ya. Nih. Tuh. Sudah ya oke lah ini. Kemarin lebih kendor lagi. Dia kemarin sampai slacking ke bawah gini. Nggak bagus lah ya. Tapi ini motor udah kemana-mana ya. Namanya kita kemana-mana ya teman-teman ya. Dan tahu nggak? Lihat. Ini tuh ini ban ya teman-teman ya. Sudah jalan lebih dari 16.000 km. 16.000 tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kepengen diganti. Masih tebel semua ini.
Lihat, bisa lihat enggak? Nih, tebel loh dia masih masih dalam groove-nya itu masih dalam-dalam teman-teman. Nah, saya nggak sukanya kalau oli yang nggak semprot itu ya, dia itu ini loh, kena di ban ini. Susah ini, nyucinya ini susah itu. Olinya tuh nempel semua dan nanti di sini tuh kotor. Di rantainya itu nanti bisa kotor. Aduh, nyikapnya harus satu-satu ini. Ya nanti kita pulang bersihkan semua ya. Gitu ya. Jadi semprot semua, kasih busa semua, sikat semua gitu ya. Aduh, enak-enak mau ngegas, tiba-tiba perut mules teman-teman. Aduh, untung ada Indomaret ya. Ini Indomaret mana ini? Indomaret Trans Sulawesi Tadoi. Terima kasih Indomaret Tadoi. Kita sudah boleh nyumbang souvenir ya. Aduh. Itu memang penyelamat memang luar biasa. Tadi barusan ada yang lewat teman-teman. Bentor full musik. Keren banget. Kira-kira kita bisa ngejar gak ya? Kayaknya nggak bisa ngejar deh. Dia udah kenceng duluan. Itu loh, bentornya itu teman-teman. Kenceng banget loh itu. Speakernya besar. Motor sekecil itu speakernya gede-gede 12 in kali 2. Gila. Dum-dumnya itu benar-benar wah. Merasuk ke sukma teman-teman. Wah, pemandangannya ya. Saya tuh nggak pernah bosan loh ngeliat pemandangan kayak gini teman-teman. Ya ini pemandangan kita simpen sampai setahun lah ya. Karena nanti kita akan coba explore tempat lain ya teman-teman ya. Kalimantan sudah, Sulawesi sudah. Nah nanti agenda saya berikutnya adalah Papua teman-teman. Widih, Papua bos. Ya itu agenda besar ya teman-teman ya. Nanti agenda yang kecil-kecil nanti kita atur lagi ya. Perjalanan yang paling santai menurut saya itu ya hari ini teman-teman. Kemarin di Gorontalo juga santai sih. Cuman kayaknya hari ini lebih santai teman-teman. Teman-teman denger ya, ngeri. Udah bawa barang segitu besar, musiknya kenceng banget. Nice. Tapi ini jadi kebudayaan mereka memang teman-teman. Loh, di depan juga, buset. Depan belakang pada setel musik bro. Ini gede banget ya teman-teman ya, punya Volvo ini. Mau nambang apa itu ya? Itu besar banget loh teman-teman. Bisa bayangin nggak kalau misalnya bannya meledos atau ada apa-apa sama bannya, sobek atau gimana? Itu nambalnya gimana coba? Jadi kalau misalnya teman-teman yang bisa nembel gitu, itu pasti underrated gitu ya. Misalnya nih kalian mau ngelamar anak orang gitu, Om, saya mau ngelamar anak Om gitu. Pekerjaanmu apa? Tukang tambal ban Om gitu. Tapi tambal ban yang Caterpillar atau Volvo kayak gitu. Waduh, itu sebulan 300 juta aja masuk itu teman-teman ya. Dan itu alatnya ada gitu loh. Ada yang jual alatnya. Jadi tinggal teman-teman mau apa enggak belajar gitu. Itu bisa teman-teman. Buka di daerah tambang, daerah mana? Kalau yang saya tahu tuh di daerah Balikpapan gitu, Banjarmasin. Wah, itu bisa keruk banyak itu di situ ya. Barusan saya ngelihat ada di belakang itu ada orang yang jemur cengkeh ya teman-teman ya. Jadi dia taruh di atas terpal gitu, lalu digaruk gitu ya kan, biar cengkehnya itu merata gitu. Ini kelapa dia. Nah itu baunya itu kena angin tuh tercium gitu ya. Enak sekali teman-teman baunya itu. Jadi buat teman-teman yang suka sebat-sebat gitu ya, bau cengkehnya itu kan enak sekali ya. Nah tuh kalian pasti suka tuh lewat di daerah sini itu. Meskipun kita masih 2 jam lagi teman-teman ya, atau sekitar 60 kilo ke dalam kota Manado. Cuman di sini itu di daerah Minahasa ini sudah banyak ini ya, pabrik-pabrik. Tadi kita ketemu Sasa. Barusan kita lewat dari Kargil itu ya. Itu baunya enak sekali. Nggak tahu Kargil itu dia itu masak minyak kelapa. Ya dia mengolah gitu ya, hasil bumi ya teman-teman ya. Cuman saya nggak tahu hasil bumi apa yang diolah sama Kargil itu. Tapi baunya enak sekali. Saya semacam minyak gitu teman-teman. Di sini sudah mulai padat ya. Rumah-rumahnya juga padat. Tuh, mereka
mereka jemur kelapa ya, dagingnya ya. Kelapa itu dagingnya yang dijemur, lalu nanti jadi kopior atau jadi kopra gitu teman-teman. Ini apa ini? Gereja di mana-mana di sini ya. Sama seperti di Tanah Toraja teman-teman, gereja itu di mana-mana. Oke, nice lah ya. Ini gereja lagi. Kemudian itu depan gereja lagi. Ini gereja lagi, astaga, jemaatnya berapa banyak. Selamat jalan, Anda meninggalkan kelurahan. Apa itu? Nggak kelihatan. Ini sungainya besar sekali. Tapi dangkal. Tuh ada orang yang berdiri, bisa berdiri di sungai itu ya. DB, depan itu arah Manado. Orang Manado itu DB. Ya, bener ya, DB itu kan plat Manado ya. Ini sudah DB semua ini. Tuh DB. Ya udah, Dragon Ball semua ini. Kemarin kan masih DM, direct message. Sekarang udah DB. Nih gereja lagi, widih besarnya. Udah rame. Kayak mau masuk kalau Bali itu kayak mau Tabanan gitu ya. Lumayan rame gitu ya. Kalau mau masuk Denpasar itu Tabanan dulu gitu ya. Nah ini truk-truknya udah banyak juga. Aduh, kita seset kiri aja. Sekarang jam 1.25 ya, hampir setengah 2 kita sudah di Tumpahan teman-teman. Teman-teman yang dari Tumpahan, monggo silahkan dilihat kampung halamannya sekarang udah luar biasa rame ya. Ya, akhirnya kita bisa keluar lagi dari Tumpahan ya teman-teman ya. Jadi lepas dari Tumpahan kita langsung menuju ke Manado. Tapi kotanya sendiri, Tumpahan itu kelihatannya menyenangkan ya teman-teman ya. Kotanya kecil, padatnya itu pas, nggak terlalu rame, tapi ya banyak orangnya gitu loh. Ya, gitu keren. Gerejanya di atas bukit itu besar loh, bagus lagi. Saya salut ya sama orang-orang yang punya tempat ibadah itu naik-naik di gunung gitu, karena nggak gampang naik di situ itu. Apalagi yang kayak di kuil-kuil di Tibet itu ya, yang di Himalaya gitu. Itu kan naik ke situ kan nggak gampang ya, tapi itu tetap ada orang yang berdoa di situ. Nah itu memang membuktikan bahwa sebetulnya manusia itu butuh Tuhan ya teman-teman ya. Bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan sebetulnya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa ya untuk beribadah, berdoa, karena memang Tuhan itu yang tahu lah kita kudu gimana ya toh. Kita ada 57 menit lagi teman-teman, atau sekitar 27 kilo ya. Harusnya nggak jauh loh 27 kilo teman-teman. Cuma karena jalannya kayak gini ya. Jalannya itu masuk hutan-hutan lagi teman-teman, bisa lihat ya. Tuh, hutan-hutan naik turun gitu. Jadinya lama tuh, udah di map saya keriting ya. Jadinya lama. Wih, pemandangannya bro. Pas masuk kamera ya. Aduh. Kurang tepat. Orang ngambilnya kurang tepat, dia maksain soalnya. Padahal saya sudah ngerem banget itu. Tapi memang dianya nggak kuat naik, nggak kuat overtake. Jadi agak maksa dan pelan jadinya. Tomohon kiri, Tomohon kanan, Manado kiri teman-teman ya. Di situ Tomohon, sini Manado. Ya ampun. Orang Manado loh, kalau belok gila kok. Dia pakai ilmunya kayak Formula 1 gitu ya, apex in, apex out gitu ya. Dia pakai racing line gitu. Teman-teman lihat di situ. Ya, itu gunung. Nggak kelihatan sih teman-teman. Tapi kalau bener itu gunung, bagus ya. Ini karang-karang itu harus dibersihin kalau misalnya mau dipakai ya. Saya beli mangga lagi teman-teman, 3 biji 20.000. Tapi lumayan besar kayak yang kemarin itu ya.
Semoga yang kali ini manis ya, soalnya kapan hari kecut. Nah ini teman-teman sudah bisa ngerasain ya kota Manado seperti ini. Mulai macet teman-teman. Sepertinya kita officially masuk di Manado ya teman-teman ya, karena ini tuh cuman dari tempat penginapan cuman 8,6 kilo ya. Nah teman-teman udah ngerasain, udah ngeliat di layar kaca teman-teman juga bahwa macetnya sudah mengular ya. Nah kalau macet sudah mengular itu sudah pasti di dalam kota ya toh. Kita sampai Manado Mi. Nah ini dia Manado ya teman-teman ya. Nggak kalah macet sama Bandung kan. Sepertinya teman-teman yang dari Bandung paham juga. Ya banyak debu, banyak asap. Wih. Kayaknya terakhir saya kesini nggak seramai ini deh. Tapi ya karena terakhir saya kesini itu waktu itu masih pandemi ya. Oke, ini yang mall itu yang saya bilang di belakangnya pantai teman-teman. Lurus ini satu deret ini kayak mall semua gitu loh teman-teman. Di sini angkotnya juga keren-keren. Ini driver di sini jaketnya warnanya biru ya. Hai, macet sekali. Selamat datang di Bahu Mall Manado. Oke, ini namanya Bahu Mall teman-teman. Nah ini kan pantainya ya teman-teman. Pantai itu belakang itu ada pusat perbelanjaan lagi. Lion Hotel and Plaza itu ada. Ya, waktu itu saya kehujanan teman-teman. UKM, nah ini UKM ini tempatnya apa? Swab-swaban dulu. Bener nggak sih? Iya, itu di sini kayaknya. Jadi kalau kita mau ngambil dokumen swab, nah ini saya juga ke dalam sana jalan-jalan. Ya kan di depan sini ada Indomaret, ya kan? Ini Indomaretnya. Ya bener. Saya jalan-jalan ke dalam sana teman-teman. Jadi kan dulu itu kan ngambil ini ya, dokumen untuk swab apa segala macam gitu loh teman-teman. Ya, untuk naik pesawat gitu loh. Nah itu ngambilnya di sana. Ya, ada orang bule juga. 4 Point di sebelah sini Metro. Mall-mallnya di sini teman-teman. Electronic City. Kalau sebelah lurus sebelah kanan itu barusan pertokoan untuk ini ya, CBD-nya ya teman-teman ya. Central Business District. Ini bukan Pelikan Cross. Ini namanya Pelikan Cross atau Zebra Cross ya. Kalau Pelikan Cross kan ada bunyi totot gitu ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Mumpung masih kelihatan nih. Di sini ada Planet Surf, Asco, Hypermart. Gitu. Sebelah kanan ada Hotel Ibis. Ada BYD juga, HK Auto. Ya, tapi ya kayak gini-gini teman-teman. Kayaknya dari dulu juga enggak terlalu banyak berubah ya. Ya ada, pasti ada perubahan lah. Ini pusat pertokoannya juga, ruko-ruko gitu ya. Wah dulu ini sepi banget teman-teman. Sekarang udah rame sih. Oke lah. Kartens ini juga apa namanya, tasnya bagus-bagus loh teman-teman. Dia kan official merchandise-nya punyanya TNI. Jadi TNI semua itu kan pakai punya Kartens itu. Tas-tasnya gitu ya, tactical gear-nya itu pakai punyanya Kartens. Ya gini teman-teman. Sudah ngeliat sedikit ya kota Manado seperti apa ya. Wah ada D-Sound. D-Sound ini juga ini loh, apa audionya enak-enak juga ini. Ada lah ya di kota kalian lah ya D-Sound ya. Kota-kota besar biasanya ada. Nah kalau nggak salah dulu saya pernah beli McD di daerah sini deh. Ini toko bangunan terbesar ini ya, Golden Pasar Swalayan. Ini benar-benar pusatnya perputaran uang di sini teman-teman. Widih, merah dong mapnya. Oke gitu aja teman-teman. Kalau gitu saya wrap videonya sampai di sini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal, kita dari Gorontalo sampai kita ke arah Manado ya teman-teman ya. Untuk pengeluaran hari ini nggak banyak aja, mungkin cuman beli bensin ya kan. Kemudian
beli bensin berapa ya? Dia 50.000 kalau nggak salah. Kemudian saya beli cemilan ya 13.000. Kemudian saya beli mangga juga 20.000. Ya, buat teman-teman yang nemuin channel saya dan udah nonton sampai di sini gitu ya. Halo, saya Yeri ya teman-teman ya. Kalau yang baru sampai di channel saya, boleh dong dibantu untuk subscribe ya. Dan buat yang lama boleh banget dibantu untuk like dan komentar apa aja yang kalian suka dari touring kita hari ini gitu ya. Seperti biasa saya akan baca satu-satu dan akan balas satu-satu. Gitu aja teman-teman. Thank you banget buat hari ini ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yuk, bye-bye. Nah, ini sudah keluar dari pertokoan ya, tapi masih dalam kompleks CBD nih teman-teman. Nah, penginapan kita di depan sini. Wah, Manado. Kangen sekali saya. Nih depan sini. Nah, ini belok sini. Fortune Hotel. Tapi sebetulnya dia ini mes-mesan sih teman-teman. Aduh. Alright.